Subhanahu wa taala akan mengutus nabi di zaman itu. Dan itu sudah dekat. Nah, umat-umat yang punya kitab seperti umat-umat Yahudi dan Nasrani, mereka tahu dari kitab-kitab mereka. Mereka itu tahu akan diutusnya nabi, atau nabi itu sudah akan muncul, sudah dekat masanya, itu mereka ketahui dari kitab-kitab mereka. Adapun orang-orang yang bukan ahli kitab, maka mereka mengetahuinya dari para dukun. Para dukun yang mereka mendapat informasi dari jin-jin perewangannya yang mencuri-curi dengar di langit. Jadi memang sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dukun-dukun itu jos-jos, mandi-mandi dukun ini. Tapi setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langit itu dijaga oleh malaikat. Setiap jin-jin yang akan mencuri dengar itu dilempar dengan bintang-bintang, sehingga dukun-dukun sekarang gak pakai jos. Ya yang ada ya dukun-dukun gadungan, trik-trik gitu, yang banyak dibongkar itu. Lalu dulu jos-jos, ya sakti-sakti. Jadi mereka yang bukan ahli kitab mendekati informasi itu dari para dukun. Dan dukun-dukun itu telah menyampaikan kepada bangsa Arab. Tapi mereka enggak begitu peduli. Tapi setelah betul kejadian Nabi SAW mendapatkan wahyu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mereka kaget. Jadi masa dekatnya diutusnya Nabi SAW itu sudah banyak diketahui oleh umat-umat ini, baik tanda-tanda Nabi itu ataupun masa diutusnya Nabi, waktu diutusnya Nabi itu telah mereka ketahui. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu, bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengetahui ya dari rahib-rahib pendeta, dari pendeta-pendeta mereka yang mereka membaca kitab-kitab yang ada pada mereka. Di antaranya adalah kabar dari seorang Yahudi yang menjadi tetangga Bani Abdul Ashhal di Madinah. Mereka menceritakan tentang diutus tentang hari kebangkitan, yaumul hisab, hari perhitungan amal, timbangan amal, surga, neraka. Tapi orang-orang Madinah waktu itu mereka mengingkari, nggak percaya, bahkan meminta bukti. Buktinya apa? Gitu. Kalau akan ada hari kebangkitan, ada macam-macam itu hari akhirat itu. Buktinya apa? Maka orang Yahudi ini mengatakan Nabi yang akan diutus itu dari sekitaran negeri sini, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Mekah dan Yaman. Jadi Nabiun mab'utsun min nahwi hadhil bilad wa asyara biyadihi ila Makkah wal Yaman. Kata orang Yahudi ini ketika dimintai bukti, ya, dia menyampaikan bahwasanya akan ada Nabi yang akan diutus, dan Nabi itu di sekitar negeri sini, sambil menunjuk tangannya ke arah Yaman, dari Madinah menunjuk ke arah Yaman atau arah Mekah, jadi ke selatan. Kemudian kisah Ibnu Haiban yang dia datang dari negeri Syam ke Madinah beberapa tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dia berkata kepada orang Yahudi yang ada di Madinah tentang sebab kedatangannya dia datang, alasan atau sebab kedatangan dia ke Madinah itu adalah karena dia ingin mengikuti Nabi. Ya, karena dia ingin mengikuti Nabi yang dia tahu akan diutus di sana, dan mengajak kepada orang-orang Yahudi agar mengikutinya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya itu sudah diketahui. Masa dekatnya Nabi diutus itu mereka sudah tahu, sudah pahami. Ini kira-kira tahun ini, kira-kira datangnya ini. Itu tanda-tandanya sudah mereka kenali, karena tanda-tandanya sudah mereka kenali. Termasuk ciri-ciri Nabi dan sebagainya itu.
Mereka tahu. Kemudian juga yang menunjukkan bahwasanya banyak orang yang tahu tentang akan datangnya Nabi dan masa dekatnya datangnya Nabi itu adalah kisah dari sahabat Salman Al-Farisi yang sudah kita kenal ya, sahabat Salman Al-Farisi, bagaimana perjalanannya untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Salman Al-Farisi ini anaknya orang yang terpandang di Persia, yang orang tuanya punya banyak harta, punya banyak kebun gitu. Tapi karena anaknya orang berada, Salman ini dieman-eman gitu, disayang-sayang, disuruh belajar agama Nasrani, agama Majusi. Gitu. Suatu hari Salman ini disuruh ayahnya ya menggantikannya karena ayahnya mungkin pergi kemana gitu. Dalam perjalanan itu dia mendapati gereja. Di sana ada orang beribadah di gereja. Dia tertarik. Kok kayaknya lebih bagusan ini daripada agama dia. Ya. Lebih masuk akal atau lebih bagaimana? Pokoknya dia tertarik dengan itu. Kemudian dia belajar agama Nasrani itu. Ya. Ketika orang tuanya tahu dicari Salman ini. Cari ketemu. Akhirnya singkat cerita dia berdebat dengan orang tuanya, akhirnya dikurung di rumahnya. Tapi kemudian dia bisa lepas dan mengikuti orang yang datang ke daerah Romawi. Karena dia tahu bahwasanya agama ini dari Romawi. Maka dia datang ke Romawi. Sampai di sana dia ketemu dengan pendeta di sana yang ada di sana, belajar sampai pendeta itu mau meninggal dunia. Ya, pendeta ini kurang bagus sebenarnya dalam ceritanya. Sampai meninggal dunia, dia berkata kepada pendeta ini, kepada siapa saya harus belajar setelah engkau tidak ada, ditunjukkan kepada pendeta yang lainnya. Sampai terakhir ke pendeta di Amuria. Sampai pendeta di Amuria. Sama ketika dia meninggal dunia, Salman berkata kepadanya, kepada siapa saya harus kau titipkan, kau pasrahkan agar saya selamat gitu, mempelajari agama ini. Pendeta ini mengatakan, wahai anakku, tidak ada yang sama denganku. Artinya mungkin agama Nasrani saat itu sudah sedemikian perubahannya. Tidak ada orang yang beragama yang sepertiku ini, tidak ada lagi. Tapi kamu jangan khawatir, ini sudah masa sangat dekatnya, masa dekatnya Nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disebutkan ciri-cirinya. Di antaranya dia akan tinggal di daerah berbatu hitam yang banyak tumbuh pohon kurma. Kemudian Nabi ini tidak menerima sodako, tapi menerima hadiah. Nabi ini ada tanda, ya, khotam di antara pundaknya. Disebutkan tanda-tandanya itu. Nah, kemudian setelah dia meninggal, Salman ini sempat bekerja di sana, di Amuria itu bekerja sampai punya banyak sapi, ya, punya banyak onta, banyak kambing. Sampai suatu ketika dia mau ikut dengan kafilah yang mau datang ke daerah yang Yasrib yang banyak kurmanya. Dia katakan, saya mau ikut dengan sampean, saya bayari dengan onta-onta dan kambing-kambing saya ini. Tapi ajaklah saya untuk bersama kalian datang ke daerah yang banyak kurmanya. Ternyata Salman ditipu, Salman dijual sama orang Yahudi. Oleh orang Yahudi dijual lagi ke saudaranya, sampai berada di saudaranya membawa ke daerah Yasrib atau Madinah. Suatu ketika dia berada di atas pohon kurma, lagi manen kurma, sementara juragannya ada di bawah, tuannya itu, ada keponakannya yang datang kepada juragannya itu, mengkabarkan bahwasanya ada orang yang dikatakan sebagai nabi datang ke Madinah. Seketika Salman itu kaget dan mau turun, tapi ya takut karena nyebloki tuani. Singkat cerita, kemudian Salman ini mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kurma. Lalu dikatakan kepada Nabi, ini sedekah untuk anda. Gitu. Nabi SAW menerima, tapi kemudian nyuruh sahabat-sahabatnya untuk makan, sementara dia sendiri nggak makan. Kemudian di lain waktu kata dia, wah ini tanda pertama, kata Salman. Nah, di lain waktu ketika Nabi SAW ada di kuburan Baqi setelah mengantarkan jenazah sahabat yang meninggal, Salman datang ke sana. Salman datang ke sana sambil bawa kurma.
Bukan, sebelum itu ketemu di Madinah. Karena Nabi di Kuba kemudian datang ke Madinah. Salman membawakan kurma lagi. Saya lihat kemarin kok Anda tidak mau menerima sodako, gitu. Anda berikan kepada teman-teman Anda sendiri nggak mau makan. Ini saya berikan hadiah sebagai bentuk penghormatan saya kepada Anda. Kemudian diterima oleh Nabi makan dan juga sahabat-sahabat disuruh makan. Kata Salman, ini tanda dia seorang Nabi. Gitu. Tapi belum puas dengan itu, kemudian Salman ketika Nabi SAW ada di bagai setelah mengantarkan jenazah, Nabi duduk-duduk dengan para sahabat, Salman mengucapkan salam, kemudian Salman mengitari Nabi di belakangnya. Yang waktu itu Nabi memakai pakaian yang menutupi pundaknya. Karena Nabi SAW tahu, maka dibuka dan kelihatan tanda kenabiannya, khotam kenabiannya itu kelihatan. Langsung Salman merangkul Nabi SAW, mencium Nabi SAW, yakin kalau ini Nabi. Jadi itulah semua itu adalah tanda-tanda yang intinya adalah semua orang atau mayoritas orang waktu itu tahu, baik yang beragama Yahudi, Nasrani ataupun yang tidak beragama seperti orang-orang Arab. Ya, bahkan mungkin juga orang-orang yang lainnya di luar itu. Dari berita-berita, baik berita yang didapatkan dari orang Yahudi karena bergaul dengan mereka di Madinah, ataupun dari dukun-dukun gitu, dari dukun-dukun. Nah, singkat cerita, ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebelum Nabi SAW, jadi intinya semua mayoritas orang tahu. Kemudian sebelum Nabi SAW mencapai usia 40 tahun itu, Nabi SAW kemudian suka menyendiri, suka berkholwat, mengasingkan diri. Dia menyendiri dan beliau menyendiri dalam rangka untuk menenangkan diri. Ya, sendirian itu kan lebih menenangkan, ya, sendirian lebih menenangkan. Sambil berpikir, dia bertafakur. Ada yang mengatakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Intinya Nabi SAW menyendiri. Dan yang dipilih adalah Gua Hira yang ada di Jabal Nur. Nabi SAW naik ke sana, menyendiri di sana. Nah, para ulama berbeda-beda dalam mengatakan, memastikan Nabi ini ibadahnya Nabi bagaimana. Ini ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW ibadahnya di Gua Hira itu ya menyendiri itu, gitu ya, menyendiri itu. Ada yang mengatakan beribadahnya seperti Nabi Ibrahim, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, mengikuti ajaran Nabi Musa, mengikuti ajaran Nabi Isa, bahkan Nabi Nuh juga. Gitu. Intinya tidak ada dalil yang memastikan Nabi itu ibadahnya bagaimana. Oleh karena ini kalau kita sebutkan ya macam-macam. Ibnu Katsir menyebutkan perbedaan para ulama tentang ibadahnya Nabi, ya. Sebelum diutus apakah mengikuti syariat atau tidak, gitu. Dan kalau mengikuti syariatnya siapa? Apakah syariat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, atau yang lainnya? Dan dikatakan lebih kuat adalah Nabi Musa, Nabi Isa, dan dikatakan pula semua yang ditetapkan oleh syariat yang Nabi SAW ketahui, Nabi SAW ikuti dan Nabi amalkan. Ini kata Ibnu Katsir. Kemudian Imam Al-Ghazali juga dia mengatakan sesungguhnya Nabi SAW sebelum diutusnya, apakah beliau beribadah sesuai dengan syariat dari salah satu para nabi, maka di antara mereka ada orang yang mengatakan ya, tidak. Ya, beliau tidak melakukan ibadah sesuai dengan syariat Nabi, dan mereka mengatakan mengikuti syariat Nabi beribadahnya. Kemudian di antara mereka juga ada yang mengaitkan dengan ajaran Nabi Nuh alaihissalam, ya, menisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga sekelompok orang yang menisbatkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan semua itu boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja orang mengatakan seperti itu kan, bebas-bebas saja orang berpendapat seperti itu gitu. Akan tetapi kenyataannya yang pasti tidak ada dalil yang pasti
yang menunjukkan akan kejelasan ibadahnya Nabi SAW itu bagaimana. Kemudian Ibnu Hajar juga ada tulisan catatan tentang ini, bahwasanya beliau katakan tidak ada dalil yang jelas tentang sifat ibadahnya Nabi. Akan tetapi riwayat Ubaid bin Umar sesuai dengan riwayat dari Ibnu Ishaq, bahwasanya Nabi SAW memberikan makan orang yang membutuhkan makan dari orang-orang miskin, dan itu dianggap ibadahnya Nabi SAW. Kemudian sebelumnya ini juga disebutkan Imam Az-Zarqani dalam Syarih Al-Mawahib juga mengatakan tidak ada dalil yang jelas tentang sifat ibadahnya Nabi di Gua Hira. Maka dia menyatakan bahwasanya berkholwatnya Nabi itu semata-mata ya buat ibadah gitu saja. Tidak ada ibadahnya bagaimana, tidak ada. Jadi Nabi SAW meninggalkan orang-orang keramaian menyendiri, ya sudah itu ibadahnya gitu. Jadi meninggalkan masyarakat yang sudah batil, meninggalkan dari masyarakat yang rusak dan sebagainya, kemudian menyendiri, itu ibadahnya. Kata Imam Az-Zarqani. Ada yang mengatakan seperti perkataan dari Ibnul Marabid dan selainnya, bahwasanya ibadah Nabi SAW itu dengan tafakur, dan ini sesuai dengan perkataan jumhur kebanyakan para ulama. Jadi ibadah Nabi berpikir tentang kebesaran Allah, gitu, tentang kelemahan dirinya sebagai manusia, berpikir. Itu ibadahnya Nabi. Wallahu alam, yang pasti tidak ada dalil yang jelas bagaimana dikatakan oleh para ulama ini. Ya, Ibnu Ishaq juga, Ibnu Hajar mengatakan tadi seperti itu juga, tidak ada dalil yang jelas tentang sifat ibadahnya Nabi. Akan tetapi riwayat dari Ubaid bin Umar sesuai dengan Ibnu Ishaq, Nabi SAW memberikan makan orang-orang yang membutuhkan makan dari orang-orang miskin. Maka masyayikh, ada tulisan dari masyayikh bahwasanya ibadahnya Nabi SAW itu dengan tafakkur, berpikir, memikirkan tentang keesaan Allah, keagungan Allah dan sebagainya. Itu sesuai dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, dan itu membawakan perkataan Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi SAW berkhalwat ya semata-mata karena untuk beribadah, meninggalkan orang-orang atau masyarakat yang sudah rusak. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga meninggalkan dengan perkataannya inni dhaibun ila rabbi, sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku gitu. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu naik ke bukit atau ke gunung, tepatnya di Gua Hira, untuk bertahanus, ya, untuk menyendiri, berdiam diri dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk dirinya. Ya, itu. Jadi Allah jadikan bagaimana, ya sudah itu ibadahnya Nabi, kata saya Utsaimin. Kalau menjadikan dia berpikir, ya itu ibadahnya. Allah memberikan kepada Nabi SAW keinginan untuk memberikan makan, ya sudah itu ibadahnya. Cekak cingkrangi, tidak ada dalil khusus yang memastikan ibadahnya Nabi bagaimana. Yang pasti Nabi SAW itu menyendiri di Gua Hira, mengasingkan diri dari keramaian masyarakat yang rusak secara akidah, secara moral dan sebagainya. Apa yang bisa kita dapatkan dari pengasingan Nabi ini, dari bertahanusnya atau uzlahnya Nabi SAW ini? Yang pertama adalah bahwasanya Nabi SAW dari kisah tentang tentang awal mula diutusnya Nabi SAW diketahui oleh banyak orang. Ini faedahnya apa waktu itu? Kita mengetahui bahwasanya
orang-orang atau masyarakat itu sudah mengetahui tentang akan didatangnya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan waktunya itu dekat dari wahyu, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan pada keduanya sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan diutus, tentang sifat-sifat Nabi yang akan diutus dan sifat-sifat waktunya. Waktu akan diutusnya Nabi dari tanda-tanda zaman itu. Dan yang kedua, mereka mengetahui dari berita-berita yang didapatkan dari para dukun, omongan para dukun. Yang dukun itu sebagaimana kita katakan tadi mendapatkan berita itu dari agen-agennya, yaitu para jin yang mencuri-curi dengar dari berita langit. Yang dikabarkan kepada dukun, yang Nabi mengatakan sama dukunnya ditambah dengan berapa? 100 kedustaan atau 1000 kedustaan gitu. Ya, dukun-dukun ini mengabarkan kepada orang-orang. Tapi waktu itu orang-orang tidak percaya, orang-orang Mekah tidak begitu menghiraukan. Ya, tidak begitu menghiraukan. Maka ketika Nabi betul-betul diutus, maka mereka kaget. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan adalah pentingnya kita mengikuti perkembangan zaman. Berita yang terjadi kemudian dikaitkan dengan nas-nas Al-Quran lah kalau saat ini, ya. Dengan saat ini kita ambil pelajaran dari situ. Sebagaimana orang-orang ini, agar apa? Agar kita tidak kaget ketika mendapatkan sesuatu, agar kita bisa bersiap-siap ketika terjadi sesuatu. Misalnya ada tanda-tanda seperti ini, dalam Al-Quran disebutkan, oh ini tanda-tanda kiamat. Supaya kita bersiap-siap, tidak cuek. Adapun memastikannya tidak ada yang tahu. Al-Quran, hadis juga tidak memastikan kapan kiamat itu terjadi. Ya, tanda-tandanya memang ada disebutkan ini tanda-tanda. Tapi kadang-kadang kita berani memastikan itu loh yang nggak benar. Ada yang menghitung, mestinya kiamat sudah tahun-tahun kemarin, tapi belum terjadi juga sampai sekarang. Gitu. Jadi kita tidak cuek. Memang betul tanda-tanda itu ada. Ya, tanda-tanda itu ada. Tapi memastikan tahun sekian, ya itu nggak ada yang tahu. Nabi sendiri tidak tahu. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat itu? Nabi SAW menjawab apa? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang ditanya tidak tahu, yang bertanya pun tidak tahu. Mal mas'ulu bi'a'lami anha minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang bertanya. Nabi nggak tahu, malaikat Jibril pun nggak tahu. Nah, kalau ada orang sekarang memastikan kiamat terjadi, ya ini jenenge sok tahu. Ya, kemudian kayak gorong-gorong dan sebagainya. Ya kalau kiamat tuh gorong-gorong ya ambles kabeh. Nggak ada yang selamat. Jadi tanda-tanda itu memang sudah ada di zaman Nabi juga sudah disebutkan tanda-tanda kiamat. Ini suatu contoh saja. Artinya kita tidak cuek, kita tidak cuek dengan keadaan zaman ini. Ya, agar kita tidak bisa mensikapinya dan tidak kaget. Seperti juga ini, tapi kita dicocokkan tadi, ya dicocokkan dengan dalil-dalil yang otentik nantinya. Jadi pentingnya berkholwat, menyendiri bagi seorang mukmin itu untuk menenangkan diri, pentingnya itu. Tapi bukan berarti kemudian ini kita amalkan. Kenapa? Maksudnya ini kita amalkan seperti Nabi, kita kemudian berdiam diri di gua-gua gitu. Ini nggak ada sudah seperti itu. Oh no dalil Nabi nggak ada. Nabi setelah diutusnya jadi Nabi itu nggak pernah begitu lagi. Makanya seperti sekarang yang kemudian di gua-gua itu yang golek kesaktian. Bukan ahli ibadah, bukan ahli taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bukan dalil agar kita kemudian menyendiri seperti Nabi SAW di gua itu sebelum diutus. Ya tidak seperti itu. Menyendiri itu kadang-kadang kita butuhkan. Ya, karena dengan menyendiri itu kita mampu berpikir dengan jernih tanpa diganggu dengan kebisingan dan lain sebagainya. Kita bisa menangis,
introspeksi dan lain sebagainya. Maka setelah Nabi SAW diutus, menyendirinya Nabi ya di malam hari, di sepertiga malam, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu turun dan dekat dengan hambanya, mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Ya itulah menyendirinya sekarang ini. Kalau kita ingin menyendiri supaya kita bisa introspeksi, berpikir, bertafakur tentang keagungan Allah, tentang banyaknya dosa yang kita lakukan sehingga kita bisa kembali bertobat kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, merasa banyak dosa ya dengan kesombongan kah atau macam-macam, agar kita semangat untuk beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu sendiri, karena seringkali bersama-sama orang banyak keramaian itu cenderung mengajak kepada melalaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi menyendiri kita ini adalah dengan sholat tahajud, sholat tahajud. Jadi agar bisa berzikir kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri, mengingat surga, neraka, mengingat akhirat, mengingat hari pembalasan, ya, tempat kembalinya manusia, yang semuanya itu bisa menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bisa menjauhi kemaksiatan. Ya, dengan ingat neraka, kita mikir-mikir kalau mau berbuat maksiat, neraka siksanya begini, paling ringan disandali dengan bara api, kemudian otaknya umop kan medeni kan gitu. Ya. Atau Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan azab jika kita melakukan seperti itu di dunia, sehingga menjadikan kita menjaga diri dari maksiat. Ya, kemudian semangat untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya perlu ditegaskan di sini bahwasanya khalwat kita sekarang ini, menyendirinya kita sekarang ini bukan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan bangun malam, ya, bangun malam untuk melakukan sholat tahajud, sholat tahajud seperti yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana banyak orang yang terlelap tidur. Dan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita itu ada sebuah kewajiban. Kemudian Allah jadikan itu suatu yang dianjurkan, sunnah muakkadah. Sesudah itu kepada umat ini. Tapi bagi Nabi SAW, tahajud itu seperti suatu yang wajib, sehingga Nabi SAW melakukan terus menerus, baik dengan berbagai cara. Ada yang kan lama, kadang-kadang sebentar, kadang-kadang 2 rakaat, kemudian berhenti tidur dulu, bangun lagi, ya, 11 rakaat. Jadi berkholwatnya di sini bukan seperti berkholwatnya orang-orang sufi, ya. Mereka tinggalkan duniawi, ya, tinggalkan semuanya, gitu. Tidak seperti itu. Tapi dengan sholat malam di saat orang pada umumnya pada tidur, di waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala turun untuk mengabulkan hambanya, seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu may yad'uni fastajiba lahu wa may yas'alani fa'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfara lahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala, itu setiap malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan doanya, dan siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikannya, dan siapa yang mohon ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya. Inilah berkhalwat kita, ya, kepada Allah, bersendirian kita beribadah kepada Allah dengan makan sholat tahajud sepertiga malam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan
Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalilan, bangunlah untuk melakukan salat tahajud di waktu malam, ya, kecuali sedikit, nisfahu awin kus minhu qalila, ya, setengahnya atau kurang darinya yang sedikit, atau lebih padanya auzid alaihi waratil qur'ana tartila, atau lebih dari itu dan baca Al-Qur'an dengan tartil. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sungguhnya aku akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Maka bangun sholat malam membaca Al-Qur'an itu adalah kholwatnya seorang muslim, sehingga bertambah baginya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khususnya para dai mestinya ya harus lebih banyak berkholwat sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dia harus mendakwakan gitu. Tapi ya lebih luas dari itu, semua kita adalah dai. Semua kita hendaknya berusaha untuk bangun malam bersendirian, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan sebagainya dengan bersendirian itu. Karena sesungguhnya yang kita bawa, yang kita dakwakan adalah sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat, yang banyak musuhnya dan lain sebagainya. Nah, kita butuh bersendirian ini untuk lebih dekat kepada Allah, ya, dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang mukmin ini adalah suatu kenikmatan. Ya, kalau kita belum bisa merasakannya, berusahalah untuk bisa merasakannya. Karena ini sebuah kenikmatan yang sudah dirasakan oleh para ulama-ulama kita, sholat malam itu. Jadi antaranya yang diwasiatkan Ustaz Anur Rafiq, yang pernah disampaikan Ustaz Sabiq itu, bagaimanapun dia tetap usahakanlah untuk sholat malam. Sholat malam. Karena ini sebuah, kalau orang yang bisa betul-betul sungguh-sungguh dalam sholat malam, dia akan merasakan sebuah kelezatan seperti yang diungkapkan oleh Ibrahim Al-Adham tentang sholat malam. Nahnu fi ladzati law arafahal muluk, law arafahal muluk wa abna'ul muluk lajaladuna 'alaiha bisuyuf. Ya, kami mendapatkan kelezatan dalam sholat malam itu kalaulah para raja dan anak-anak raja itu mengetahuinya, ya, maka mereka akan merebutnya dengan menggunakan pedang-pedang. Mereka akan mencambui kami dengan pedang-pedang untuk mendapatkannya. Ini yang sudah dirasakan oleh para ulama kita. Tapi ya mbong awak dhewe durung iso kaya ngono gitu. Tapi insya Allah sekali waktu pasti kita pernah merasakan gitu. Enggak tahu antum masih merasakan saat nikmatnya salat malam. Kalau seandainya waktu itu dicabut nyawanya itu koyo wis siap gitu. Saking nikmatnya gitu. Dan ternyata dalam salat malam itu ya banyak faedahnya. Ya, mungkin siang harinya lebih mudah untuk beribadah, tidak malas untuk beribadah. Biasanya kalau jamaah misalnya gitu, salat jamaah 5 waktu itu godang-godang gitu. Ketika salat malam itu biasanya bisa nggak ada yang godang gitu. Lebih semangat, ya lebih semangat, dan lebih terjaga dari melakukan kemaksiatan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita membaca tentang atau mempelajari tentang sejarah permulaan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.